Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmela Septiani dari Prodi Sistem Komputer semester 3 dengan NIM 11321010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi Monte Carlo. Sebelum itu, kita akan bahas poin-poin apa saja yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, jelaskan apakah simulasi Monte Carlo. Yang kedua, jelaskan mengapa simulasi menggunakan simulasi Monte Carlo. Yang ketiga, berikanlah sebuah contoh soal dan perhitungannya dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Yang keempat, jelaskan apakah itu model konseptual dan model logika dan berikan contohnya masing-masing dua saja. Yang kelima, jelaskan hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam melakukan verifikasi dan validasi. Yang pertama, apa itu simulasi Monte Carlo? Simulasi Monte Carlo atau disingkat MCS adalah salah satu teknik asesmen risiko kuantitatif yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi dalam proses manajemen risiko mereka, terutama dalam tahapan analisis risiko dan atau evaluasi risiko memiliki fenomena variabel acak atau random variable. Yang kedua, mengapa sih simulasi menggunakan simulasi Monte Carlo? Yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas daripada perakiraan deterministik. Misalnya, memperkirakan resiko keuangan memerlukan analisis puluhan atau ratusan faktor resiko. Analisis keuangan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menghasilkan probabilitas dari setiap hasil yang mungkin. Berikut contoh dari simulasi Monte Carlo. Tabel distribusi permintaan penjualan sepatu. Ada data dalam 1 minggu ya, atau 6 hari di sini. Hari pertama 4 pasang, kedua 5 pasang, hari ketiga 6 pasang, hingga hari ke-6 9 pasang ya. Untuk frekuensi permintaannya per hari juga terdapat pada tabel ini, dan jumlah frekuensi permintaannya adalah 100. Kita mulai dengan menentukan distribusi densitas dengan membandingkan frekuensi permintaan per hari dengan jumlah permintaan ya. Karena jumlah permintaannya akan kita arahkan ke sel yang sama, kita ikat dengan dolar kolom dan barisnya. Enter. Kemudian kita tarik. Nah, supaya selesai dengan cepat, copy paste. Untuk distribusi kumulatif yang bagian atas ini adalah diambil yang pertama saja, sama dengan ambil data pertama. Untuk data yang kedua adalah penjumlahan data awal dengan data berikutnya. Dan ditarik. Nah, sehingga yang paling besar adalah 1. Berikutnya untuk tag number ya, ini kan 005, berarti dari 00 sampai 05 kita akan mengambil nilai yang muncul jika kita sudah mempunyai nilai random. Jika nilai randomnya muncul di antara 0 sampai 5, maka berarti permintaannya itu adalah 4 pasang ya. Begitupun yang berikutnya 06 sampai 15. Nah, berarti kalau muncul nilai random nantinya dengan angka 06 sampai 15, maka pesanannya adalah 5 pasang. Nah, kita selesaikan. Ini saya kasih tanda petik supaya nilainya bisa tetap atau dia menjadi teks ya. 16 sampai 30. Kalau tidak diberikan tanda petik, di sini dia akan berubah menjadi bentuk angka yang lain, bisa menjadi tanggal dan lain-lain bentuk angka. 31 sampai 60. Berikutnya ini berarti 61 sampai 85. Dan ini 86 sampai 100. Nah, berikutnya kita ambil nilai random, cukup dengan sama dengan run
Ya, sudah ada fungsinya pada Excel, run, buka kurung, tutup kurung. Nah, nilai yang muncul ini boleh kita tunggu lagi atau kita acak lagi. Nah, nilai ini akan berganti jika ada gangguan atau ada proses perhitungan pada bagian sel lain di layar ini. Jadi kita langsung gunakan saja nilai ini. Saya akan gunakan agak 10 saja. Nah, di sini di copy. Kemudian kita pastekan di sini sebagai paste special value. Nah, ini sudah selesai. Maka nilai di sini akan berubah lagi ya. Nah, jadi kita gunakan data yang pertama saja. Kita sudah mempunyai nilai acak yang dibangkitkan oleh Microsoft Excel, dan nilai ini berada di antara rentang 0 sampai 1. Ya, tidak ada nilai yang lebih dari 1, atau ini adalah nilai peluang atau probabilitas. Nah, nilai ini kita kalikan 100. Dan kita akan ambil nilai ini dan bandingkan dengan tag number. Untuk angka yang pertama, ini nilainya 4. Berarti berada di tag number antara 0 sampai 05. Berarti permintaannya kemungkinan adalah 4 ya. 4. Berikutnya ini 36. 36 berada di antara 31 sampai 60. Berarti pesanannya adalah 7. Lanjut dengan 061, berarti ini kecil dari 0. Kecil dari 1 maksudnya. Di antara 00 sampai 05. Berarti ini 4 pasang. 99 berada di sini. Berarti dia 9 pasang. 38 berada di antara nilai ini, berarti 7 pasang. 92 berada di nilai 6 di sini, berarti 9 pasang. Berikutnya 63 berada di sini, 8 pasang. 59 berada di antara nilai ini, 7 pasang. Dan 64 berada di sini, 8 pasang. Ya, masih ada satu lagi, 16 berada di sini, di 6 pasang. Nah, jadi untuk pesanan selama 10 hari ke depannya, setelah 6 hari pertama pengumpulan data, untuk kebutuhan 10 hari berikutnya, seorang manajer atau prediksi dari simulasi Monte Carlo ini akan terjadi permintaan sebanyak 69 pasang ya, 69 pasang. Jadi bisa digunakan untuk melakukan prediksi, dan penerapannya bisa di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, sosial, dan bidang teknologi atau bidang teknik. Selanjutnya, pengertian model konseptual. Model konseptual adalah representasi diagram sederhana yang tidak mengikuti aturan permodelan data formal, berpegangan pada perencanaan sistem para pemakai ahli dan pelatih. Contoh model konseptual yang pertama, Nyonya A, umur 60 tahun, menderita asma sejak masa kecil. Kini, Nyonya A sedang dirawat di rumah sakit di Ruang Melati, yaitu di Bangsal. Sudah dirawat hampir 1 minggu tetapi tidak kunjung membaik. Setelah dikaji, ternyata Ruang Melati itu tidak mempunyai ventilasi yang baik, pencahayaan yang baik, dan sadar kekurangan udara segar. Kegelapan lingkungan yang disebabkan oleh tirai berdebu tua yang menutupi jendelanya dan lingkungan yang bising. Nick Delay berpendapat lingkungan pasien sangat mempengaruhi meskipun ia tidak secara khusus membedakan antara lingkungan fisik, sosial, maupun psikologis. Dia berbicara tentang ketiganya dalam praktik keperawatan.
Penekanan ditempatkan pada lingkungan fisik pasien dalam konteks waktunya. Hal ini tepat sebagai sebuah profesi. Ketika sebuah lingkungan fisik yang optimal, perhatian yang lebih besar dapat diberikan dengan kebutuhan emosional pasien serta pencegahan penyakit. Pada pasien perlu dilakukan adanya diet seimbang, ventilasi, garis kebutuhan, udara, cahaya, air, kebutuhan tempat tidur, dries, kehangatan, dan pola makan. Berikut gambar kedua, contoh dari model konseptual. Yang kedua, pengertian model logika. Pengertian model logika adalah penerjemahan model konseptual ke dalam bentuk suatu diagram alur atau algoritma. Contoh dari model logika yaitu membuat polisi tidur atau speed bump, artinya kebijakan atau program atau output. Selanjutnya, pengendara mengurangi kecepatan, artinya hasil langsung atau immediate outcome. Selanjutnya, kendaraan mudah dikendalikan, hasilnya lanjutan atau intermediate outcome. Selanjutnya, peluang kecelakaan menurun, artinya dampak atau impact. Berikut contoh gambar yang kedua dari model logika. Yang keempat, hal yang harus diperhatikan dalam verifikasi dan validasi. Yang pertama yaitu verifikasi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan verifikasi pada model logika, diantaranya yang pertama, apakah kejadian telah direpresentasikan dengan benar? Yang kedua, rumus matematika dan relasi apakah sudah benar? Yang ketiga, ukuran statistik apakah sudah dirumuskan dengan benar? Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan verifikasi pada model komputer atau simulasi, diantaranya yang pertama, apakah semua aspek model logika telah dibuat oleh kode komputer? Yang kedua, apakah perhitungan statistik dan rumus telah dilakukan dengan benar? Yang ketiga, apakah model mengandung kesalahan pengkodoan? Yang kedua yaitu validasi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan validasi pada model konseptual, diantaranya yang pertama, sudahkah semua elemen, kejadian, dan relasi yang sesuai terdapat di dalam model? Yang kedua, apakah pertanyaan permodelan sudah dapat dijawab dengan model? Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan validasi pada model logika, diantaranya apakah semua kejadian yang terdapat pada model konseptual telah dimuat di dalam model. Yang kedua, apakah semua relasi yang terdapat dalam model konseptual telah dimuat di dalam model. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.